Segmenting adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda. Misalnya kita bisa membagi pasar berdasarkan usia, lokasi, gaya hidup, atau perilaku pembelian. Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen secara lebih spesifik. Contoh, saya jualan motor bekas. Misalnya motor metik gitu ya, bentuknya agak-agak klasik gitu ya. Terus saya jualan di Bekasi. Pasarnya ya siapa ya? Masyarakat Kota Bekasi ya. Artinya pasar dari motor saya ini adalah masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Masyarakat Kota Bekasi ini lalu saya bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kriteria yang sudah saya tentukan. Contohnya misalnya kriteria dari sisi umur, gender, atau aktivitas, profesi atau kegiatan dan lain sebagainya. Saya anggap ada segmen anak muda yang mahasiswa atau ibu muda yang punya anak kecil, bapak-bapak pegawai kantor. Nah, saat saya mengelompokkan itu namanya segmenting. Ya, oke. Setelah menentukan kelompok segmenting atau artinya pasar itu saya bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Lalu saya pilih dari kelompok-kelompok tersebut satu kelompok. Itu disebut dengan nama targeting. Apa sih targeting? Targeting adalah proses menentukan atau segmen pasar mana yang harus kita jadikan target pemasaran. Ya, kita memilih kelompok yang paling potensial sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan dan bisa memberikan keuntungan bagi bisnis kita. Dalam hal ini saya misalnya bisnis jualan motor bekas. Nah, selanjutnya bagaimana kelompok si ibu-ibu ini tertarik dengan apa yang saya jual, apa yang saya lakukan, itu disebut dengan nama positioning. Ya, jadi artinya kegiatan seperti saya bikin konten atau misalnya saya bikin aktivitas promo, bikin brosur, bikin poster dan lain sebagainya, itu positioning. Positioning itu adalah proses menempatkan produk atau jasa kita di benak konsumen. Artinya ya kita membuat citra atau kesan yang positif dan menarik bagi target pasar kita. Ya, salah satu caranya adalah dengan membuat nilai tambah atau keunggulan yang bersaing yang bisa membedakan kita dari kompetitor. Jadi kurang lebih seperti itu tentang segmenting, targeting, dan positioning. Saya yakin ini bakal mudah dipahami. Pertanyaannya adalah, kenapa segmenting, targeting, positioning itu penting? Karena dengan menggunakan strategi segmenting, targeting, positioning, kita bisa membuat penawaran yang lebih efektif dan efisien. Kita bisa menjangkau konsumen yang tepat dengan cara yang tepat dan dengan produk yang tepat. Gimana? Kalian tertarik untuk mencoba strategi segmenting, targeting, positioning di bisnis kalian? Atau kalian punya contoh bisnis lain yang menggunakan strategi seperti ini? Share di kolom komentar. Serunya belajar jualan.